Di sebuah kota kecil yang tak pernah sepi, di mana lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang tersesat di bumi, terdapat sebuah pasar tua yang penuh misteri. Bangunannya yang usang, dengan atap seng berkarat dan lorong-lorong sempit yang dikhianati aroma ikan asin dan tanah basah, seolah menyimpan banyak rahasia kelam. Di antara ratusan pedagang ada satu lapak yang selalu ramai, milik Sutrisno, pedagang sembako biasa dengan wajah yang tak pernah dikenang. Tubuhnya kurus, bicaranya pelan, namun dagangannya tak pernah sepi. Saat pedagang lain mengeluh bangkrut, Sutrisno justru memperluas lapaknya. Saat harga-harga melambung, ia tetap meraup untung besar. Semua itu berawal dari malam yang mencekam, ketika Sutrisno putus asa mendaki bukit larangan yang tersimpan dalam bisikan angin. Dulu Sutrisno hanyalah seorang perantau yang datang ke kota ini 10 tahun silam, bersama istri dan anak perempuannya, Rara. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia membuka lapak dengan harapan, dan setiap malam pulang dengan bahu merosot. Dagangannya sering basi, modalnya terus menipis, sementara istri dan anaknya mulai kehilangan harapan. Rara sering bertanya, kenapa kita tak pernah liburan seperti keluarga lain? Hingga suatu malam hujan turun pelan dan pasar sepi. Sutrisno duduk sendiri di lapaknya ketika seorang pria tua muncul di ujung lorong. Pakaiannya hitam lusuh, matanya tajam menembus kegelapan malam. Kalau ingin laris jangan minta ke manusia, ucapnya, suaranya serak dan menggetarkan. Pria tua itu mengaku sebagai penunjuk jalan, tahu semua kesulitan yang dialami Sutrisno. Jumlah utangnya, rasa putus asa yang ia sembunyikan. Ia menyebut sebuah tempat, sebuah bukit di pinggir kota yang tak tercatat di peta. Tempat yang dihindari orang-orang. Di sana ada yang bisa membuat lapakmu tak pernah sepi. Syaratnya sederhana. Datang sendiri malam Jumat Kliwon, membawa sesajen, dan berani membayar harga. Sutrisno tertawa meremehkan. Namun malam itu saat semua orang terlelap, pikirannya tak bisa tenang. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Apa yang sebenarnya menanti di bukit terlarang itu? Kegelapan malam menanti, dan Sutrisno tahu keputusan yang ia ambil malam itu bisa mengubah segalanya. Malam Jumat Kliwon, malam yang teramat gelap. Langit menghitam tanpa bintang seolah menutupi rahasia kelam. Angin dingin berhembus menusuk tulang, membawa bisikan dari alam lain. Sutrisno melangkah pelan di jalan tanah yang berdebu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menyeret kakinya ke belakang. Di puncak bukit sebuah batu besar menjulang, mengintimidasi. Di hadapannya sebuah lubang hitam menganga, menyerupai mulut raksasa yang siap menelan. Aroma kemenyan menyengat, menambah suasana mencekam. Dari dalam lubang, suara aneh menggema, bukan suara manusia, bukan suara hewan. Suara itu seolah mengalir langsung ke dalam pikiran Sutrisno. Apa yang kau inginkan? Suara itu bergema menembus kesunyian malam. Sutrisno berlutut, tangan bergetar. Kelancaran usaha, uang, dan keselamatan keluarga saya. Jawabnya dengan suara tercekat. Tawa pelan terdengar, basah dan berat mengguncang jiwanya. Bayarannya, 1 nyawa, setiap 7 tahun. Sutrisno terdiam, namun bayangan anaknya yang kelaparan menghantuinya jauh lebih menakutkan dibandingkan suara itu. Ia mengangguk, menyetujui kesepakatan yang kelam. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Lapak Sutrisno tak pernah sepi, uang mengalir deras, ia membeli rumah, menyekolahkan Rara di sekolah mahal. Namun setiap malam Jumat Kliwon, aroma tanah basah menyeruak di rumahnya. Langkah kaki terdengar di dapur, diiringi bisikan yang menyeramkan. Masa hampir habis, bayangan hitam mulai menghantui sudut lapaknya. Pelanggan-pelanggan yang wajahnya sejenak berubah menjadi mayat pucat tanpa mata, membuatnya menutup mata rapat-rapat. Uang terlalu manis untuk ditinggalkan. Tahun ke-7, seorang pedagang di sebelah lapaknya tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di sungai, wajahnya hancur, tubuhnya kaku. Sejak itu, Sutrisno tak pernah tidur nyenyak. Ia sadar, itulah bayarannya. Bayaran yang harus dibayar dengan ketakutan yang tak kunjung reda. Tahun ke-14. Bukit itu kembali memanggil, memecah keheningan malam dengan suara yang lebih dalam, lebih menakutkan. Kali ini, suara itu bukan sekadar bisikan angin.
Itu adalah seruan yang menggema, membangkitkan rasa takut yang terpendam. Kau sudah terlalu lama menunda. Suara itu mengalun seolah berasal dari kedalaman bumi. Sekarang, yang kami minta, darah dari darahmu. Sutrisno terhuyung, air mata mengalir di pipinya, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia memohon, berteriak, tetapi suaranya hanya menjadi gema di antara pepohonan yang melambai, seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Dalam kegelapan, bayangan hitam mulai merayap, menembus dinding rumahnya, membuntuti Rara, istrinya, ke sekolah. Mereka tak bisa melihatnya, tapi Sutrisno tahu ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam demi malam bayangan itu duduk di ujung ranjang istrinya menunggu, mengawasi. Hingga suatu malam, Rara tak pernah pulang. Kegelapan menyelimuti rumah itu, dan Sutrisno merasakan kehilangan yang menghimpit jiwanya. Rasa sakit itu menyebar seperti racun, menjalar ke seluruh tubuhnya. Lapak Sutrisno masih ada sampai sekarang, berdiri di tengah keramaian pasar yang tak pernah sepi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Para pedagangnya, mereka terlihat lain, matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Kulit mereka pucat, mencerminkan kegelapan yang menyelimuti jiwa mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, suara anak kecil menangis bisa terdengar dari balik tumpukan karung beras. Suara yang penuh kesedihan dan kehilangan. Orang-orang bilang, jika kau berbelanja terlalu malam di sana dan melihat Sutrisno tersenyum, jangan sekali-kali membalas senyumnya, karena senyum itu bukan miliknya. Itu adalah senyum yang dipinjam dari kegelapan, dari sesuatu yang lebih menakutkan. Pesugihan tak pernah memberi, tanpa mengambil. Dan kadang, yang diambil bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa. Terperangkap dalam bayang-bayang, tak pernah bisa kembali. Kisah ini adalah peringatan, sebuah pelajaran yang terlupakan. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Dan kadang, harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang lebih berharga daripada yang kita bayangkan.